Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, baiklah sebelum kita memulai kegiatan kita atau pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, supaya pekerjaan kita menjadi lebih berkah. Amin ya Allah. Oke, baiklah pembahasan kita masih tentang budidaya ternak kesayangan, yang mana kita fokus membahas tentang tahapan budidaya ternak kesayangan. Oke, yang akan kita bahas itu ada tahapan budidaya ternak kelinci, tahapan budidaya hamster, tahapan budidaya burung merpati, dan tahapan budidaya ayam kate. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini cuma 2 aja dulu ya, yaitu tahapan budidaya kelinci dan tahapan budidaya hamster. Oke, tahapan budidaya kelinci. Tahapan budidaya kelinci yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Oke, ada 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pemilihan bibit, tahap pemeliharaan, dan tahap pemanenan. Oke, yang pertama itu ada tahapan persiapan. Setiap ternak membutuhkan kandang sebagai tempat tinggalnya. Oke, jadi fungsi kandang bagi kelinci digunakan untuk berkembang biak dengan suhu ideal yaitu 21 derajat Celcius dengan sirkulasi udara lancar dan lama pencahayaan ideal yaitu 12 jam. Selain itu, kandang juga berfungsi melindungi kelinci dari hewan predator. Oke. Kandang bisa didapatkan dengan cara membeli atau bisa juga dengan membuatnya. Jadi fasilitas yang harus ada dalam kandang kelinci antara lain yaitu ada tempat makan, tempat minum, lampu, dan rumput. Berdasarkan bentuknya, kandang kelinci dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kandang untuk induk dan kandang untuk anak kelinci yang masih kecil. Oke, kenapa dipisahkan? Karena ukuran kandang induk lebih besar dibandingkan dengan kandang anak kelinci karena indukan lebih besar. Dan tujuannya itu agar anak kelinci tidak terpijak oleh induknya. Itu fungsi kandang. Oke, kemudian masuk ke tahap pemilihan bibit. Pemilihan bibit dan calon induk kelinci perlu memerhatikan ciri-cirinya dengan benar. Oke, adapun ciri-ciri induk kelinci yang unggul yaitu mempunyai potensi genetik pertumbuhan bulu yang baik, tidak cacat, kepala cukup besar, lubang hidung lebar dan kering, mata cerah dan tidak terlihat lesu, gerakannya lincah dan cekatan. Oke. Itu dia ciri-ciri induk kelinci yang unggul. Ternyata lubang hidung lebar dan kering juga mempengaruhi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pemeliharaan. Tempat pemeliharaan kelinci usahakan selalu kering ya agar tidak menjadi sarang penyakit. Jadi tempat pemeliharaan kelinci tempat pemeliharaan kelinci usahakan selalu kering agar tidak menjadi sarang penyakit. Dan karena tempat yang lembab dan basah dapat menyebabkan kelinci mudah terserang penyakit pilek dan dapat terjangkit penyakit kulit. Oke, karena kelinci ini sangat sensitif. Kelinci yang terserang penyakit umumnya menunjukkan gejala lesu, nafsu makan turun, suhu badan naik, dan mata sayu. Jadi gejalanya lebih kurang tuh seperti manusia juga gitu kan, lesu, nafsu makannya turun, berat badan, suhu badannya naik, panas gitu kan manusia juga gitu tuh. Oke, jadi bila kelinci menunjukkan tanda-tanda itu segera periksa ke dokter, jangan dilama-lamakan karena takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke. Selain tempat, pakan juga mempengaruhi budidaya kelinci. Bahan pakan kelinci sangat sederhana, yaitu daun-daunan seperti daun lamtaro dan daun turi, rumput-rumputan, serta sayur-sayuran seperti wortel, bayam, dan kangkung. Selain pakan tersebut, kelinci juga makan nasi. Wah, Masya Allah, kelincinya juga makan nasi. Kira-kira pakai lauk nggak ya? Pakai dok, lauknya apa? Sayur,
wortel, bayam, kangkung, tapi tidak dimasak gitu ya. Oke, pada umumnya seekor kelinci mampu menghabiskan pakan hijauan kurang lebih 1 kilo per ekor. Satu ekor tuh sanggup menghabiskan 1 sampai 1,5 kilo itu dalam sehari gitu ya. Namun hal ini tergantung dari besar kecilnya kelinci. Oke, ada juga kelinci yang, tapi jangan lihat dari ukurannya juga ya. Kadang ada ukuran badan kecil tapi makan banyak, kan ada tuh. Oke, kelinci juga memerlukan pakan penguat yang terdiri dari 1 kilo bekatul, 1 sendok garam dapur, 2 sendok mineral yang dicampur dengan sedikit air panas. Oke, sudah seperti mau masak ya, bedanya tidak dimasak dengan api. Oke, selanjutnya pakan penguat ini dapat diberikan pada pagi hari sebanyak 100 sampai 200 gram per ekornya dalam sehari. Jadi untuk pakan hijauan dapat diberikan pada waktu siang dan malam. Perlu diperhatikan bahwa pakan yang diberikan harus dalam keadaan segar dan tidak mudah busuk agar tidak menimbulkan penyakit. Oke, selanjutnya tahap pemanenan. Tidak ada patokan umur pada kelinci yang dapat dipanen. Jadi ciri-ciri ternak kelinci yang sudah dapat dipanen atau dijual yaitu, ini ciri-ciri umumnya, secara umumnya aja gitu ya. Yaitu kelinci biasanya dijual dalam bentuk anak kelinci sebagai hewan peliharaan. Bila menjual anak kelinci sebaiknya di atas umur 2 bulan. Karena 2 bulan itu masanya setelah habis masa penyusuan ya. Jadi jangan dipisah, jangan dikurangi masa penyusuannya karena takutnya berpengaruh terhadap anakannya. Bisa jadi dia tidak sehat atau dia kurang gizi nantinya, kan bisa. Kemudian pada kelinci untuk pedaging biasanya dipanen setelah ternak kelinci berumur 3,5 bulan ke atas atau sudah mempunyai bobot badan 2 kilo sampai 3 kilo karena lebih besar. Oke, kelinci pedaging ini biasanya digunakan untuk sate. Ya, jadi yang belum tahu kelinci itu bisa dimakan, bisa. Sate pun bisa. Oke, ada sedikit info prakarya berikut hal yang bisa menyebabkan kelinci mati mendadak. Oke, harap diperhatikan yang punya peliharaan kelinci, yaitu kualitas pakan yang kurang nutrisi dan hanya dijaga dari segi kuantitasnya saja. Perubahan pakan baru secara mendadak karena tidak tersedianya pakan yang sudah sering digunakan. Oke, jadi segimanapun tidak adanya makanan, janganlah sampai ganti pakan baru karena nggak biasa, takutnya kelincinya sakit perut gitu. Kelinci terkena racun tanpa disadari, biasanya pestisida yang melekat pada rumput. Oke, itu makanya harus diperhatikan. Dan kalau untuk sayuran itu dicuci dulu baru dikasih, karena takutnya itu tadi pestisida yang melekat pada sayuran ikut termakan gitu. Jadi itu harap diperhatikan dengan baik. Kemudian, makanan yang diberikan mengandung pengawet pada konsentrasi tinggi. Kelinci mengalami stres dan trauma fisik seperti terjatuh atau tertumbuk benda keras tanpa tanda-tanda fisik. Harus diperhatikan juga tempat mainnya. Kemudian, perubahan kondisi udara secara ekstrim yang berlangsung berhari-hari tanpa antisipasi dari peternak kelinci. Itu tadi tahapan kelinci. Kemudian kita masuk ke tahapan budidaya hamster. Oke, tahapannya tetap sama, tetap 4: persiapan, pemilihan bibit, pemeliharaan dan pemanenan. Tapi bedanya yaitu dari binatangnya. Oke, kalau dari hamster tahap persiapan yaitu mempersiapkan kandang menjadi salah satu faktor penting yang wajib dipenuhi. Kandang hamster harus dilengkapi dengan tempat makan, tempat minum, box yang berisi pasir atau serbuk kayu sebagai tempat kotorannya atau merapikan bulunya, dan tempat bermain hamster. Oke, lebih kurang hampir sama, ada tempat makan, ada tempat minum gitu ya. Oke, selanjutnya masuk ke tahap pemilihan bibit. Oke, induk hamster yang bagus pasti akan menghasilkan anak yang berkualitas.
Sebagai permulaan disarankan memilih jenis hamster Campbell karena harga dan perawatan tergolong mudah dan murah. Pemilihan bibit dan calon induk hamster didasarkan pada kelincahan, nafsu makan yang baik, dan tidak terserang penyakit. Oke, itu jadi tanda-tandanya sudah bisa terlihat dengan terlihat langsung gitu ya, yaitu dari pergerakannya dan dari bentuknya lah. Kalau terserang penyakit pasti nafsu makan yang baik, otomatis pasti dia kurus gitu kan. Kelincahan kita bisa lihat, lasak nggak dia. Kalau nggak lasak ya udahlah, nggak usah lah beli kan, daripada mati nanti. Oke, selanjutnya tahap pemeliharaan. Oke, perawatan utama yang diperhatikan yaitu pemberian pakan yang cukup, pengaturan sanitasi kandang yang baik, serta mencegah kandang dari gangguan luar. Oke, jadi tempat pemeliharaan hamster dibersihkan setiap minggu agar tidak ada penyakit yang mengganggu kesehatan hamster. Jadi serbuk kayu bekas kotoran harus sering diganti jika sudah banyak kotoran di dalamnya. Karena hamster yang terserang penyakit umumnya menunjukkan gejala lesu, nafsu makan turun, suhu badan naik, dan mata sayu. Oke, gejalanya sama saja dengan gejala lebih kurang sama dengan gejala kelinci ya. Oke, jadi bila hamster menunjukkan tanda ini, segera periksa ke dokter. Tahu dong dokter apa? Ya, dokter hewan dong, Cinta. Oke, hamster memerlukan makanan dan minuman secara teratur. Makanan yang dianjurkan pada saat membudidayakan hamster adalah makanan yang mengandung banyak protein. Jadi, ragi juga bagus digunakan pada saat beternak hamster karena akan membuat hamster menjadi rileks dan tidak stres. Oke, kelinci nasi, hamster ragi. Oke. Perlu anak-anak ketahui bahwa tingkat stres hamster dapat memicu terjadinya pengembangbiakan yang kurang optimal. Oke, jadi janganlah dikasih tugas-tugas hamster tuh banyak-banyak kali kan. Nanti banyak tugas, stres dia, mati. Oke, tahap pemanenan. Tahap pemanen, pada tahap panen hamster tidak ada patokan umur untuk dijual. Hamster biasanya dijual dalam bentuk anak hamster sebagai hewan peliharaan. Jadi, bila menjual anak hamster sebaiknya dilakukan ketika anak hamster sudah mengalami perubahan fisik secara sempurna. Misalnya, mata mulai jelas, warna kulit yang mulai ada, dan anak hamster sudah bisa berjalan. Iya. Ya. Oke, sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Jadi kita hanya membahas tentang kelinci dan hamster. Jadi untuk kuisnya yaitu ada 4 soal. Silakan dikerjakan. Yang mana jawabannya itu ada pada video ini, pada pembahasan kita tadi ya. Oke, jadi selamat mengerjakan. Tetap semangat sekolah daringnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Baiklah, sebelum kita akhiri, tadi kita sudah mulai dengan basmalah dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.